Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, tempat wisata Pantai Air Manis di Kota Padang, Sumatera Barat tidak hanya terkenal dengan legenda Batu Malin Kundang. Di kawasan wisata ini juga terdapat pulau pisang kecil yang dapat dijangkau pengunjung dengan berjalan kaki saat air laut surut. Menyeberangi pulau tanpa menggunakan perahu dan hanya berjalan kaki menjadi sensasi tersendiri untuk wisatawan yang ingin menghabiskan liburan di Pantai Air Manis. Menyeberang pulau biasanya dilakukan orang dengan menggunakan perahu atau kapal. Namun di Pulau Pisang Kecil yang ada di kawasan wisata Pantai Air Manis Kota Padang, Sumatera Barat, pengunjung dapat menyeberang pulau tersebut hanya dengan berjalan kaki. Saat air laut surut, wisatawan dan pengunjung pantai wisata air manis yang terkenal dengan Batu Malin Kundang tersebut dapat mencoba menyeberang Pulau Pisang Kecil tanpa menggunakan perahu alias berjalan kaki. Perasaan saya senang karena bisa menyeberang tanpa memakai perahu dan bisa jalan kaki saja. Untuk view-nya ini sangat menarik ya. Saya baru tahu juga loh. Biasanya cuma sampai di pantai-pantai itu aja. Ternyata bisa loh ke pulau ini gitu lah dengan menyeberang di saat airnya surut. Nah, jadi bisa langsung jalan kaki walaupun agak basah sedikit ya. Nggak masalah ya. Yang penting pas di sini nggak mengecewakan, tempatnya bagus, suasananya bagus dan bisa foto-foto yang Instagramable. Agar semakin menarik minat wisatawan mencoba sensasi menyeberang ke Pulau Pisang Kecil dengan berjalan kaki, Dinas Pariwisata Kota Padang memasukkan Pulau Pisang Kecil dalam dana alokasi khusus DAK untuk pengembangan destinasi wisata di sana. Dan kalau memang suatu yang kita tawarkan itu kita harus membuat sesuatu di Pulau Pisang Kecil ini sehingga menjadi atraksi wisata yang cukup diminati oleh masyarakat kita pengunjung wisata di Pantai Air Manis ini. Ke depan kita akan mencoba mengusulkan melalui DAK dana alokasi khusus untuk beberapa hal yang terkait dengan atraksi dari keberadaan atraksi wisata di Pulau Pisang Kecil ini. Bagi pengunjung Pantai Air Manis yang ingin merasakan sensasi menyeberang ke Pulau Pisang Kecil, disarankan untuk tetap menggunakan alas kaki agar tetap merasa nyaman saat menginjak batu karang. Pemirsa, sandal jepit berubah dari sekedar barang sederhana yang kerap tertukar menjadi alas kaki unik dan menarik di tangan seorang pemuda di Temanggung, Jawa Tengah. Lewat ukiran yang bisa disesuaikan dengan keinginan pemesan, sandal jepit biasa dapat menjadi alas kaki yang tiada duanya. Di tangan Avandi, warga desa Tegowanu, Kecamatan Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah, sandal jepit Anda dijamin tak akan tertukar lagi dengan milik orang lain. Alas kaki yang mudah didapatkan dengan harga murah ini dibuat menjadi lebih unik lewat tulisan atau gambar yang diukir dengan peralatan sederhana. Bermodalkan cutter, pinset, dan pemotong kuku, sandal jepit milik pemesan berubah menjadi tiada duanya. Rupanya kejadian sandal yang hilang di tempat kerja memberikan ide kepada Avandi untuk menghiasi sandalnya dengan nama dan gambar. Ide uniknya itu ternyata diminati oleh teman-temannya. Kini, pemesan sandal ukir Avandi sudah menyebar dari berbagai kota di Jawa dan Bali. Kebanyakan motif yang dipesan berupa gambar serta nama pemilik. Di tahun 2014 itu sandal yang kami ukir itu saya foto terus saya buat story. Kebetulan dari story itu teman-teman ada yang melihat dan banyak yang pesan.
Salah seorang pembeli tertarik dengan sandal ukir agar alas kaki miliknya tidak mudah tertukar dengan sandal orang lain. Kebetulan emang dari hobi saya Mas, saya juga hobi basket dan mancing, dan kebetulan kemarin saya lihat di salah satu postingan di satu medsos juga ada yang jual sandal ukir, dan kemudian saya datang ke sini lihat-lihat, dan dari sandalnya sendiri saya lihat bagus Mas. Satu pasang sandal ukir dihargai mulai dari 30.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung tingkat kerumitan ukiran yang harus dikerjakan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh.
Kavamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kavamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kavamart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Raup untung jutaan rupiah dengan budidaya hidroponik di lahan kosong di Temanggung, Jawa Tengah. Seorang pemuda di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meraup banyak keuntungan dari budidaya selada hidroponik dengan memanfaatkan lahan kosong. Lewat usaha ini ia mampu meraih keuntungan sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Reynaldi, warga Kelurahan Jurang, Kota Temanggung, Jawa Tengah berhasil menyulap lahan kosong di belakang rumahnya menjadi pundi-pundi rupiah selama 3 tahun terakhir. Bagaimana tidak, dengan budidaya selada hidroponik sebanyak 1.200 lubang, Reynaldi mampu meraih keuntungan hingga 5 juta rupiah per bulannya. Selain perawatannya yang mudah, selada hidroponik miliknya laku tinggi di pasaran, yakni Rp25.000 per kilogramnya, dengan rata-rata panen 5 hingga 7 kg per hari. Reynaldi mengatakan hidroponik merupakan metode budidaya tanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Dalam budidaya selada ini, bibit selada yang masih berupa biji ditempatkan pada spons atau busa yang selalu basah. Setelah berusia 30 hari, barulah selada siap dipanen. Di Temanggung itu sendiri, selada untuk saat ini pasarnya belum cukup besar, belum cukup banyak, makanya potensinya sangat besar. Terus selain pasarnya besar, dari nilai ekonomisnya cukup tinggi dibandingkan sayur-sayur lainnya. Selada hidroponik milik Reynaldi dijual ke para pelanggan seperti pemilik restoran maupun usaha catering di Temanggung. Pemirsa, seperti apa jadinya bila modifikasi diecast dipadukan dengan mainan figur atau karakter? Seorang pria asal Sragen mengembangkan hobinya dari sekedar mengoleksi miniatur mobil dan mainan karakter menjadi kreasi baru menarik yang diminati hingga mancanegara. Berawal dari hobinya mengoleksi mainan diecast, miniatur mobil, Gundam, dan action figure, seorang pria asal Sragen kini bisa menghasilkan kombinasi antara diecast dan karakter menjadi barang yang diminati pencinta mainan. Dodi Octavian membuat koleksi diecast Hot Wheels yang unik, sehingga diminati oleh konsumen mancanegara. Ketertarikan Dodi di dunia diecast dimulai sejak tahun 2008. Karena merasa bentuknya yang kurang greget, Dodi pun menggabungkan produk kreasinya dengan sejumlah koleksi action figure miliknya. Setelah mengunggah hasil kreasinya ke media sosial, respons positif berdatangan dari penggemar diecast.
Pesanan mengalir dari dalam maupun luar negeri seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dulu saya bergelutnya dalam dunia Gundam dan figur. Tapi terus belakangan ada Hot Wheels ini, ternyata setelah saya menekuni figur dan Gundam, itu figur itu ternyata bisa dikombin dengan Hot Wheels sehingga menjadi bentuk karakter tertentu yang lebih bagus. Makanya customer saya itu sekarang yang lebih banyak diminati itu kombinasi antara diecast, mobil-mobilan, dan figur. Perkawinan antara diecast dan figur menghasilkan bentuk menarik seperti miniatur mobil dengan sentuhan pahlawan super, barong, tengkorak, hingga sejumlah karakter pejabat seperti Ganjar Pranowo dengan miniatur mobil drag bus. Butuh sekitar 4 hari untuk mengerjakan pesanan dari pelanggan yang bisa bebas memilih bentuk yang mereka inginkan. Kreasi Dodi bisa didapatkan dengan harga mulai dari 800 hingga 3 juta rupiah. Tergantung bahan dan tingkat kerumitan desain. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh?
Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda tidak suka daging yang alot? Restoran Daging Asap 5 di Gandaria, Jakarta bisa menjadi pilihan Anda lantaran daging sandung lamur yang disuguhkan mempunyai tekstur lembut berkat teknik masak dengan pengasapan yang berlangsung hingga belasan jam. Serasa masuk ke lumbung di Texas. Itulah kesan yang ingin ditanamkan kepada pengunjung restoran Daging Asap Laima di Gandaria, Jakarta. Nuansa kayu, besi, dan batu bata dominan di sini. Sajian andalan di sini adalah brisket, daging sapi sandung lamur yang dimasak berjam-jam dengan cara diasapi. Cara memasaknya serupa dengan barbeque ala Texas. Bumbunya minimalis, hanya dibaluri garam dan merica, lalu diasapi dalam tong khusus barbeque. White meat yang ayam bisa 5-7 jam. Terus kalau yang daging merah itu bisa 15-18, tergantung tebal atau besar. 15-17 jam. Proses yang memakan waktu lama ini membuat daging jadi ekstra lembut. Tak perlu tenaga, daging dengan aroma asap yang khas ini bisa langsung dipreteli oleh tangan dan tentunya lezat saat disantap. Anda bisa memakannya langsung atau mencocol dagingnya terlebih dahulu dengan saus barbeque atau honey mustard. Makan beramai-ramai adalah opsi menarik bila Anda memesan smoked platter, nampan berisi daging sapi, ayam, sosis, kentang goreng, juga salad kubis yang segar. Brisket juga hadir dalam menu lain, seperti isian burger, isian taco, juga pugasan keripik nachos. Bukan hanya daging, Anda juga bisa mencicipi makanan penutup yang rasanya membuat mata terbelalak. Mulai dari panna cotta rasa basil dengan saus raspberry, taco manis dengan isian pineapple dengan aroma kayu manis yang kuat, churros dengan saus coklat dan salted caramel parfait yang kaya rasa dan tekstur patut menjadi penutup setelah puas menikmati daging asap.
Pemirsa, Yogyakarta kaya akan kuliner warisan leluhur. Salah satunya adalah hidangan klasik brongkos. Paduan antara lauk pauk sayur dengan kuah kental berwarna coklat ini dahulu menjadi sajian hidangan mewah Rietstaffel bergaya Indis yang disukai oleh tuan-tuan Belanda dan merupakan kegemaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ketika bicara soal kuliner Yogyakarta, biasanya gudeg langsung muncul di kepala. Tetapi mungkin Anda belum tahu kalau masih ada kuliner klasik lain yang sudah lama dinikmati di sana. Namanya brongkos, semacam sup daging yang sudah ada sejak zaman Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung. Menurut Guru Besar Gastronomi Makanan Tradisional dari Universitas Negeri Yogyakarta Marwati, nama brongkos muncul karena warnanya yang coklat dengan isian daging sapi. Sehingga kala itu orang Belanda menyebutnya brown, yang artinya coklat, dan hos, yang artinya daging. Namun, di lidah orang Jawa pengucapannya berubah menjadi brongkos. Warna coklat ini dihasilkan dari rempah yang khas bernama kluwak, atau ada juga yang menyebutnya gepayang. Kacang merah dan kacang tolo menjadi pelengkap dalam membuat brongkos, yang dikreasikan dengan tambahan tahu dan telur rebus. Untuk brongkos ini sebenarnya bisa juga dari tulang-tulang rusuk, bisa juga dari sandung lamur, Mas. Jadi empuk, sandung lamur itu dari bagian leher sapi. Jadi ada putih-putih tapi bukan lemak itu, tapi empuk. Nah itu membuat legit, membuat gurihnya daging brongkos itu. Mantan Guru Besar Gastronomi Makanan Tradisional dari UGM Yogyakarta, Murdiati Garjito, memaparkan sayur brongkos merupakan hasil kreasi masyarakat Yogyakarta yang memadukan lauk pauk bersantan dengan sayuran seperti buncis dan kulit melinjo dalam satu masakan. Bahkan, brongkos menjadi salah satu makanan kegemaran Sri Sultan Hamengkubuwono IX, serta hidangan mewah Rietstaffel bergaya Indis yang sering disuguhkan kepada tamu-tamu keraton pada masa penjajahan Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini oleh ibundanya itu dimasakkan brongkos, tetapi dagingnya itu daging ayam Jawa. Beliau gemar sekali itu. Jadi dari kreativitas masyarakatnya inilah mengapa memperkuat persetujuan brongkos menjadi warisan budaya kuliner dari Yogyakarta. Sebagai bagian dari kekayaan khasanah budaya Indonesia, sayur brongkos menjadi salah satu kuliner Nusantara yang masuk ke dalam buku Mustika Rasa yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 2017, brongkos pun telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Pemirsa, Belanda merupakan negara penghasil keju, makanan khas bangsa Eropa yang terbuat dari susu sapi yang populer sejak ratusan tahun lalu. Beberapa tempat pasar keju terkenal seperti Almar seakan menjadi incaran para turis saat berwisata ke negeri kincir angin tersebut. Hey, ada kabar menarik nih bagi Anda para pecinta keju. Sebab ada pasar keju yang wajib Anda kunjungi saat berpelesir ke negeri Belanda. Sebuah kota yang terletak di Provinsi Holland Utara, Belanda, Alkmaar, disebut-sebut menjadi lokasi terkenal untuk atraksi pasar keju. Alkmaar adalah pasar keju yang sudah beroperasi sejak tahun 1365 dan menjadi pasar keju terbesar di Belanda. Di sana para pengunjung mendapat suguhan menarik dari para pengangkut keju yang mengangkut bongkahan keju yang cukup besar
dengan menggunakan gerobak dorong yang mampu menahan beban hingga 160 kg keju. Sementara para pedagangnya mengenakan kostum khusus, yakni pakaian berpita dan bertopi berwarna dari jerami khas negeri kincir angin. Pasar tersebut hanya dibuka setiap hari Jumat, mulai 1 April hingga akhir September, pada pukul 10 pagi hingga jam 1 siang. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.